Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi, siswa-siswi hebat. Bertemu kembali dengan Ibu Dian Pujiastuti dalam pembelajaran ekonomi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Definisi pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat diukur dengan cara membandingkan GDP dan GNP yang sedang berjalan dengan tahun sebelumnya, atau dapat dituliskan dalam rumus GNP tahun sekarang dikurangi GNP tahun yang lalu dibagi GNP tahun yang lalu dikali 100%. GNP di sini adalah Gross National Product, nilai barang atau jasa yang dihasilkan oleh warga negara dalam satu tahun. Sedangkan GDP, Gross Domestic Product, adalah nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu. Contoh kasus, GDP negara X tahun 2018 adalah 160 miliar US dollar dan nilai GDP tahun 2019 adalah 168 miliar US dollar. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang dicapai negara X adalah diperoleh informasi dari nilai GDP negara X tahun 2018 160 miliar US dollar dan nilai GDP tahun 2019 adalah 168 miliar US dollar. Sehingga besar nilai pertumbuhan ekonomi negara yang dicapai adalah dengan menggunakan rumus GDP 2019 dikurangi GDP 2018 dibagi GDP tahun 2018 dikali 100%, yaitu 168 miliar dikurangi 160 miliar dibagi 160 miliar dikali 100%. Didapat hasilnya 0,05 dikali 100% sama dengan 5%. Jadi, tingkat pertumbuhan ekonomi negara X tahun 2019 adalah 5%. Teori pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi dikemukakan oleh beberapa ahli, yaitu sebagai berikut. Teori yang pertama yaitu teori klasik, dikemukakan oleh Adam Smith dan David Ricardo. Teori Adam Smith beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi sebenarnya bertumpu pada adanya pertambahan penduduk. Dengan adanya pertambahan penduduk, maka akan terdapat pertambahan output atau hasil. Teori Adam Smith ini tertuang dalam bukunya yang berjudul An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations. David Ricardo berpendapat bahwa faktor pertumbuhan penduduk yang semakin besar sampai menjadi 2 kali lipat pada suatu saat akan menyebabkan jumlah tenaga kerja melimpah. Kelebihan tenaga kerja akan mengakibatkan upah menjadi turun. Upah tersebut hanya dapat digunakan untuk membiayai taraf hidup minimum, sehingga perekonomian akan mengalami kemandekan atau stationary state. Teori David Ricardo ini dituangkan dalam bukunya yang berjudul The Principle of Political and Taxation. Teori neoklasik. Pertama, teori Joseph Schumpeter. 2. Teori Robert M. Solow. 3. Teori Harold Domar. Teori Joseph Schumpeter, pertumbuhan ekonomi suatu negara terjadi jika para pengusaha mengadakan inovasi dan mampu mengadakan kombinasi baru atas investasi atau proses produksinya. Teori Robert M. Solow. Robert Solow berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan rangkaian kegiatan yang bersumber pada manusia, akumulasi modal, pemakaian teknologi modern, dan hasil atau output. Teori Harold Domar. Teori ini beranggapan bahwa modal harus dipakai secara efektif karena pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh peranan pembentukan modal tersebut. Teori historis, tokohnya yang pertama teori Friedrich List, 2. Teori Bruno Hildebrand,
3. Teori Carl Butcher. Teori Friedrich List. Menurut Friedrich List, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dilihat dari teknik produksi sebagai sumber penghidupan. Teori Bruno Hildebrand. Bruno Hildebrand mengungkapkan bahwa perkembangan ekonomi ditinjau dari cara pertukaran yang digunakan dalam masyarakat. Teori Carl Butcher. Perkembangan ekonomi ditinjau dari jarak antara produsen dengan konsumen. Teori Warner Sombart. 1. Zaman perekonomian tertutup. 2. Zaman kerajinan dan pertukangan. 3. Zaman kapitalis. Zaman kerajinan dan pertukangan. Pada masa ini, kebutuhan manusia semakin meningkat, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, akibat perkembangan peradaban. Peningkatan kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi sendiri, sehingga diperlukan pembagian kerja yang sesuai dengan keahlian masing-masing.